Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta dapat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas diskusi berkaitan dengan pembelajaran biologi berbasis pendidikan, nilai atau karakter dan SQ dengan dosen pengampunya adalah Ibu Ramadhani Fitri SPD MPT. Sebelum memulai diskusi, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk anggota kelompok itu ada saya, Stal Lutifa, sebagai pemateri 1 dengan NIM 2003-1072. Kemudian ada Tiara Lingga sebagai pemateri 2 dengan NIM 2003-1105. Dan terakhir adalah Yusrani Reskia sebagai pemateri 3 dengan NIM 2003-1039. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mulai ke diskusinya. Untuk diskusi kali ini ada beberapa konten yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian nilai karakter, kedua pengertian ESI, yang ketiga pengertian pendidikan nilai dan pendidikan karakter, yang keempat adalah pembelajaran berbasis pendidikan nilai dan karakter. Selanjutnya adalah pembelajaran ESI, bentuk-bentuk penerapan pendidikan nilai karakter dan ESI dalam pembelajaran. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Yusrani. Kepada Yusrani, waktu dan tempat kami persilakan. 1. Pengertian nilai dan karakter. Nilai merupakan standar untuk mempertimbangkan dan memilih perilaku apa yang pantas atau tidak pantas, apa yang baik atau tidak baik untuk dilakukan. Sebagai standar, nilai membantu seseorang menentukan apakah ia suka terhadap sesuatu ataupun tidak. Dalam hal ini, yang lebih kompleks, nilai akan membantu seseorang menentukan apakah sesuatu hal baik berupa objek, orang, ide, gaya perilaku, atau lainnya, itu baik atau buruk. Nilai ada yang khusus atau subjektif individual dan ada yang umum atau objektif universal. Nilai yang subjektif individual bersifat spesifik, kontekstual, kejiwaan, dan berkembang secara berkesinambungan. Sedangkan nilai yang objektif universal bersifat relatif sama dan abadi, serta selalu ada dalam setiap kehidupan masyarakat dimanapun dan kapanpun. Nilai ini merupakan sumber acuan nilai subjektif individual. Nah, dari beberapa pandangan di atas, dapatlah dipahami bahwasannya nilai adalah hal positif atau negatif yang dipertimbangkan oleh seseorang sehingga menjadi pilihan yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Kemudian yaitu karakter. Karakter pada hakikatnya sama dengan akhlak. Karakter merupakan suatu moral excellence atau akhlak yang dibangun di atas kebaikan, yang hanya akan memiliki makna apabila dilandasi dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu bangsa. Nah, istilah karakter menurut Wynne berasal dari kata to mark, yang berarti menandai dan memfokus pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Bahan Pelatihan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 mengatakan bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk melalui internalisasi berbagai kebajikan yang terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan kumpulan tata nilai yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Next. Yang kedua, pengertian pendidikan nilai dan pendidikan karakter.
Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mempertimbangkan objek dari sudut pandang moral yang meliputi etika dan norma-norma yang meliputi estetika, yaitu menilai objek dari sudut pandang keindahan dan selera pribadi, serta etika, yaitu menilai benar atau salahnya dalam hubungan antar pribadi. Dalam mengartikan pendidikan nilai sebagai suatu proses kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk melahirkan manusia yang memiliki komitmen kognitif, komitmen afektif, dan komitmen pribadi yang berlandaskan nilai-nilai agama. Sulaiman berpendapat bahwa pendidikan nilai adalah bentuk kegiatan pengembangan ekspresi nilai-nilai yang ada melalui proses sistematis dan kritis hingga mereka dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas kognitif dan afektif peserta didik. Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk pengembangan nilai-nilai peserta didik. Kemudian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah usaha sengaja atau sadar untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Dari berbagai pandangan dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Baik. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tiara. Kepada Saudari Tiara, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian ESQ. ESQ adalah sebuah singkatan dari Emotional Spiritual Quotient yang merupakan gabungan Emotional Quotient dan Spiritual Quotient, yaitu penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual. Dalam ESQ, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif. Kecerdasan pertama adalah IQ, merupakan kecerdasan yang dibawa sejak lahir dan dipengaruhi oleh didikan dan pengalaman. IQ merupakan penunjang utama yang menggerakkan keberhasilan manusia, termasuk daya cipta budaya, membaca dan menulis. Kecerdasan kedua adalah EQ, merupakan motivator dan inspirator utama bagi seseorang untuk mengerahkan seluruh potensi berpikir atau bernalar secara kognitif. Dengan pengembangan IQ dimiliki seseorang menjadikannya mampu mengendalikan diri, mengatur hubungan dengan sosial kemasyarakatan, bersikap empati, jujur, dan rendah hati. Kecerdasan ketiga adalah SQ, merupakan kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Kecerdasan spiritual memiliki beragam keistimewaan dibandingkan dengan kecerdasan lainnya. Jadi dapat disebutkan yang meliputi emosi dan spiritual dengan yang mampu menghantarkan pada predikat memuaskan bagi dirinya dan orang lain, menghambat hal-hal umat manusia. Next, selanjutnya itu pembelajaran berbasis pendidikan nilai dan karakter. Pendidikan nilai dapat disampaikan dengan metode secara langsung maupun tidak langsung. Metode secara langsung dimulai dengan penentuan perilaku yang dinilai sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Caranya dapat berupa pemusatan perhatian langsung pada ajaran tersebut lewat mendiskusikan, mengilustrasikan, menghafalkan, dan mengucapkan. Mata pelajaran, mata kuliah, atau penataran merupakan contoh dari metode secara langsung. Namun, terdapat kemungkinan bahwa sesuatu yang diindoktrinasi dapat diterima siswa, namun tidak dapat terinternalisasi. Kedua, yaitu metode secara tidak langsung.
dimulai dengan menentukan perilaku yang diinginkan, tetapi dengan menciptakan situasi yang memungkinkan perilaku yang baik dapat dipraktikkan. Keseluruhan pengalaman yang ada di sekolah dimanfaatkan untuk mengembangkan perilaku yang baik. Selanjutnya itu pendidikan karakter. Pembelajaran berbasis karakter berkaitan dengan tipan dan sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pembelajaran. Hal ini memungkinkan diadakannya perencanaan pembelajaran karakter secara komprehensif, yang bisa diantaranya yaitu pertama, signifikansi. Pada pembelajaran berbasis karakter harus melihat aspek atau tingkat signifikansinya yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan yang diajukan dan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses perencanaan pembelajaran. Yang kedua, fleksibilitas. Pembelajaran berbasis karakter harus disusun berdasarkan pertimbangan realistik, baik yang berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasiannya. Ketiga, relevansi. Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa pada pembelajaran berbasis karakter memungkinkan penilaian secara lebih spesifik pada waktu yang tepat. Keempat, kepastian. Diharapkan dapat menjadi kejadian yang tidak terduga di perjalanan. 5. Penelitian. Utama perhatikan adalah perencanaan pembelajaran berbasis karakter disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan yang pasti antar berbagai komponen. Yang keenam, adaptabilitas. Pada pembelajaran berbasis karakter harus berdinamis, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebaik. Yang ketujuh, waktu. Faktor yang berkaitan dengan waktu yang cukup banyak, selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan dan masa mendatang. Monitoring merupakan mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa komponen pekerjaan bekerja secara efektif. Yang terakhir, isi perencanaan. Pada isi perencanaan itu pada nanti yang direncanakan. Sekian penjelasan dari saya akan kepada moderator. Baiklah, itu materi yang sudah dibacakan oleh Saudari Tiara. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis ESG. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran berbasis ESG meliputi dua bentuk pembelajaran, yaitu pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip ESG sebagai landasan dalam penyusunan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah pembelajaran yang menggunakan konsep-konsep ESG sebagai bagian konten materi pembelajaran yang terintegrasi dalam materi yang telah ditetapkan dalam standar kurikulum. Dengan kata lain, mengintegrasikan nilai ESG dalam materi pembelajaran. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah berkaitan dengan pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip ESG sebagai landasan dalam penyusunan kegiatan belajar. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa secara garis besar konsep ESG menekankan pada pembentukan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Sedangkan konsep ESG menekankan pada pembentukan kecerdasan eksistensial. Maka desain pembelajaran berbasis ESG menekankan kepada bagaimana proses pembelajaran bisa mendorong terhadap peningkatan kecerdasan intrapersonal, interpersonal, dan kecerdasan eksistensial. Nah, untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal, menurut Thomas Armstrong, terdapat beberapa strategi. Di antaranya, yang pertama,
Pengajar itu bisa memberikan sesi refleksi 1 menit sebelum atau sesudah pembelajaran. Yang kedua, menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman pribadi siswa tersebut. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih. Yang keempat, memberikan momentum untuk mengekspresikan perasaan peserta didik, serta mengajak peserta didik untuk bersama-sama merumuskan tujuan, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Nah, sedangkan untuk meningkatkan strategi pembelajaran kecerdasan interpersonal dapat dilakukan di antaranya yang pertama, berbagi rasa dengan teman sekelas. Yang kedua, melakukan kerja kelompok. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan interaksi peserta didik dengan peserta didik seperti board games atau lainnya. Dan yang terakhir adalah melakukan simulasi. Nah, kemudian terdapat juga konsep pembelajaran ESG yang menggunakan konsep-konsep ESG sebagai bagian dari konten materi. Untuk penjelasan ini, nilai-nilai ESG yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran yang dimasukkan ke dalam bagian dari konten seperti pengendalian diri ketika mendapatkan masalah atau peluang sebelum memberikan respon. Kemudian mengajak peserta didik untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa sehingga memiliki integritas yang tinggi yang merupakan sumber kepercayaan dan keberhasilan. Selanjutnya adalah memiliki kepercayaan dari dalam diri, bukan dari penampilan fisik. Dan yang terakhir, mengerjakan sesuatu dengan tulus, ikhlas, dan jujur, dan diniatkan sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah materi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk penerapan pendidikan nilai, karakter, dan ESG dalam pembelajaran. Untuk materi ini sendiri dibagi dalam beberapa poin-poin. Di antaranya itu, yang pertama adalah pendidikan nilai. Pendidikan nilai ini menurut Kutoyo, penerapan dari pendidikan nilai ini dikembangkan seperti anak didik dengan cara dilatih dan dididik melalui bekerja sama sambil belajar. Yang mana kecerdasan berpikir anak akan dikembangkan seluas-luasnya. Yang kedua adalah memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia. Sehingga yang diharapkan adalah anak ini menjadi pribadi yang dinamis, percaya diri, berani, bertanggung jawab, maupun mandiri. Nah, kemudian melakukan pembelajaran di luar jam sekolah. Maksudnya di sini adalah pembelajaran di sini tidak hanya diberikan pada jam pelajaran saja, tetapi juga di setiap kesempatan di luar sekolah. Seperti jika kita melakukan wisata kreasi atau melakukan praktikum di alam, kita bisa memberikan pembelajaran yang tidak ada di dalam kelas, mengkaitkan dengan pembelajaran yang ada di alam. Nah, yang terakhir adalah menerapkan contoh perbuatan baik. Contoh perbuatan baik yang diterapkan lebih berasa dalam membina watak yang baik, seperti guru memberikan siswa pelajaran dengan tidak marah-marah, yang mana nantinya akan melatih siswa untuk dapat mengontrol emosinya. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan penerapan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini memegang peranan yang esensial dalam menciptakan pribadi individu yang berakhlak mulia. Pendidikan karakter ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan,
orang tua, dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan karakter bagi siswa ini sebuah tuntutan bagi seluruh pihak, baik orang tua, guru, maupun lingkungan yang terkait. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan karakter ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, pengintegrasian ke setiap mata pelajaran. Karakter pada hakikatnya dapat dipandang sebagai kumpulan kebiasaan yang terkoordinasi. Pernyataan tersebut sekiranya menegaskan bahwa hakikat dari suatu karakter bukan hanya pada pemahaman, melainkan juga metode internalisasi kebiasaan. Selanjutnya adalah uh, program pengembangan diri seperti budaya madrasah. Nah, pengembangan budaya sekolah atau madrasah berbasis pendidikan karakter dapat dimulai dari kegiatan rutin, spontan, teladan, dan pengkoordinasian seperti memulai pembelajaran dengan berdoa, kemudian mengakhirinya dengan salam. Dan ketiga adalah pengintegrasian nilai-nilai dalam kegiatan kookuler dan ekstrakuler. Kegiatan kookuler dan ekstrakuler akan semakin bermakna jika diisi dengan kegiatan yang bermuatan nilai. Hal ini perlu dilakukan guna mengatasi kecenderungan peserta didik yang enggan untuk terlibat dalam kegiatan kookuler maupun ekstrakuler. Barangkali dibutuhkan pendamping dalam kegiatan peserta didik, sehingga kedepannya kegiatan ini lebih terencana dan terprogram dan tersistem. Seperti pada kegiatan ekstrakuler pramuka, kita dapat menerapkan pendidikan karakter yaitu saling gotong royong dan dalam diskusi atau dalam musyawarah yang diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler itu musyawarah mufakat. Dan kemudian ada juga kegiatan keseharian di rumah. Untuk kegiatan keseharian rumah ini, agar pembelajaran nilai-nilai karakter berhasil dengan baik, maka dibutuhkan partner yang memiliki komitmen tinggi terhadap proses belajar anak. Orang tua di sini memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Selanjutnya, saya akan membahas berkaitan dengan bentuk-bentuk penerapan nilai karakter pendidikan ESG. Untuk pendidikan ESG sendiri, tidak cukup jika diajarkan melalui kurikulum saja, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai yang telah luntur, pendidikan harus membentuk sebuah tradisi dan budaya yang kelak menjadi bibit-bibit peradaban. Kebiasaan itu dapat kita mulai dari hal yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, budaya salam ketika bertemu dengan guru dan mengucapkan salam, kemudian budaya seperti saling memberikan tolong dan memiliki sifat empati kepada sesama. Dapat kita contoh pada negara Jepang contohnya. Negara Jepang itu menerapkan pendidikan ESG-nya, salah satunya adalah memberikan penghormatan berupa membungkuk kepada orang yang lebih dituakan atau orang yang lebih dihormati. Nah, selain budaya sopan santun, juga kita harus mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai agama maupun moral diterapkan dalam perilaku sehari-hari di setiap jenjang pendidikan maupun jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Nah, baiklah Ibu dan rekan-rekan, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam presentasi kali ini. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada
kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan, kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.